Shalom. Shalom, haleluya. Luar biasa. Selamat malam. Tuhan baik ya. Senang kita bisa berkumpul lagi untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan dalam mesbah doa ini. Saya bacakan satu ayat ya sebelum kita mulai. Ratapan 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amen. Tuhan itu memang baik, sangat baik. Terlebih lagi sini bilang bagi orang yang berharap kepadanya yang mencari Dia. Mungkin kita sedang menanti-nantikan suatu. Menunggu sih emang kadang-kadang gak enak ya. Ngantri gak enak, nunggu gak enak. Tapi kita percaya bahwa menunggu Tuhan, menantikan Tuhan itu luar biasa. Indah pada waktunya. Tuhan yang kasih kekuatan dan kita akan melihat Tuhan bekerja. Apapun nanti jawaban doa kita, pasti Tuhan memberikan yang terbaik karena Dia Bapa yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena sampai pada hari ini kami tahu semuanya adalah kemurahan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami hanya mau berharap dan menantikan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah lepas tangan Tuhan. Amen. Nah, malam hari ini kami mau menyerahkan hidup kami, segala pergumulan kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau diam dalam hadirat-Mu dan biarlah surga bersama-sama dengan kami saat ini dimanapun kami berada. Dan kami mau ikut bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan karena kami tahu Engkau yang layak dipuji dan disembah. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau fokus sama Tuhan, kami mau benar-benar fokus sama Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Dan biarlah hidup ini semuanya hanya tentang-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan malam hari ini berbicaralah kepada kami Tuhan. Penuhi kami, peluk kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Nyanyi sama-sama. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh for your name is great and worthy to be praised. Nyanyikan lagi, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh for your name is great and worthy to be praised, worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh for your name is great and worthy to be praised. Nyanyikan lagi saudara. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Yeah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great
Ora lama kamu. Engkau yang kami sembah, Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik, selamanya Engkau baik ya Tuhan. I sing praises to your name always, oh God. Ora bakara. Shekira la bakara. Shekira la bakara. Hanya namamu yang kami sembah, hanya namamu yang kami puja. Engkau Tuhan Allahku, Engkau berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Hadir di atas sembah, hadir di atas pujian, sebab Engkau yang kami perlukan ya Tuhan. You are worthy. Hadir di tengah kami, hadir di tengah jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu hadir menjamah kami, hadir memulihkan, menghiburkan kami Tuhan. Allah meneroboslah Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan selamanya Tuhan Yeshua. Jamah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, Allah yang kudus. Oh haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Katakan, ku datang ya Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam.
katakan, ku datang ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Yesus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Lagi sembah Tuhan saudara. Oh, relalah makan nama, surga dan bumi menyembah-Mu. Engkau layak Tuhan, selamanya lah yang baik, Bapa yang baik, Juru selamat kami, penolong penghibur, penolong yang setia. Engkau kudus ya Tuhan, Engkau kudus ya Tuhan, Engkau yang layak selamanya. Jamah kami, jamah gereja-Mu, jamah anak-anak-Mu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan saudara. Izinkan Dia menjamah-Mu malam ini, izinkan Dia memulihkan-Mu malam ini. Dia Bapa yang baik, selalu baik. Yesus baik, selamanya Engkau baik Tuhan. Haleluya. You are holy, you are mighty, you are worthy. Jamah kami ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Allah. Pulihkan, hiburkan, berbicara bagi anak-anak-Mu ya Allah. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu, hiburkan anak-anak-Mu. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all, my God. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari angkat tanganmu saudara, katakan you are worthy. You are worthy of it all.
are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all, my Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, praise the name. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Sekali lagi, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Namamu yang disembah, namamu yang dimuliakan ya Tuhan. Engkau layak, Engkau layak. Biarlah itu dari hati kami selalu Tuhan, dari hati gerejamu, dari hati anak-anakmu, kami senantiasa memuji memuliakan namamu Tuhan. Dan kami tahu saatnya tiba ketika kami bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Itu yang kami lakukan ya Tuhan. For endless days, nanti ada habisnya namamu yang disembah, namamu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada, kapanpun mereka ikut Tuhan menyaksikan mesbah doa ini. Tuhan berkati Tuhan, jamah pulihkan setiap keluarga, jamah pulihkan setiap suami dan istri, jamah pulihkan Tuhan, orang tua dan anak. Berkati semua pekerjaan usaha anak-anakmu Tuhan. Amin. Berkati anak-anak yang bersekolah, yang bekerja. Berkati Tuhan pelayanan anak-anakmu, pergumulan demi pergumulan yang anak-anakmu lewati Tuhan, dalam hubungan, dalam kesehatan, dalam ekonomi, keuangan Tuhan. Tuhan, buat setiap kami, setiap anak-anak Tuhan berharap hanya kepadamu. Kami terus menanti-nantikan Tuhan. Di masa kami bergumul, di masa kami terus merindukan dan berdoa buat apa yang kami perlukan Tuhan. Kami terus menanti-nantikan Engkau. Engkau yang kami nanti-nantikan Tuhan. Berkati kami, berkati anak-anakmu. Dan kami sebentar mau dengar firman-Mu. Urapi kami, urapi gerejamu, dimanapun kami berada Tuhan. Biar sungguh firman ini meneguhkan kami. Amin. Dan membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Ya, hari ini kita kan mau bicara tentang
masih berhubungan dengan tema kita ya, rise up and be victorious. Amin. Bicara tentang rise up itu kan bicara bukan hanya sekedar kita bangkit dan mendapat kemenangan ya, atau mendapat jawaban-jawaban doa, mendapat jawaban-jawaban dari apa pergumulan kita. Tapi ini lebih kepada, kalau rise up itu kan harus ada keinginan untuk orang bangkit gitu ya. Untuk bangkit kita harus ada dorongan. Nah, itu bicara tentang gairah. Makanya kita hari ini tuh waktu kami mau mempersiapkan tuh teringat dengan kata-kata gairah itu. Waktu itu sebenarnya ada yang saya ingat itu dari satu lagu yang kita belakangan ini agak sering nyanyikan tuh rattle gitu ya. Ada satu kata-katanya itu when God say to the untuk batu di kuburan itu bergerak, tulang-tulang bergerak, tapi ini bicara tentang batu waktu di kuburan itu bergerak, dia bergerak gitu. Nah, saya waktu itu mikirnya Kuburan kalau Yesus, ya? kuburan Yesus. Nah, kalau tulang-tulang kan itu kan dari makhluk hidup mati jadi dibangkitkan lagi, tapi ini bicara batu yang memang benda mati gitu. Yang memang benda mati aja bisa jadi hidup. Itu bicara tentang bangkit lagi, tentang jadi hidup lagi. Itu ada apa? Ada hanya gairah itu loh. Jadi ada gairah itu karena saya banyak belakangan ini dengar, mungkin kita juga yang ngerasain. Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu dalam pelayanan, dalam kehidupan, itu kayak kita menjalani hari lepas hari hanya dengan rutinitas. Kadang-kadang kita ngelakuinnya aja udah ya udah deh gitu, kita lakuin deh hari-hari ini memang harus kantor, hari ini memang atau hari Minggu kita harus ke gereja, harus ikut jadi pendoa, atau kita harus jadi pelayanan singer. Itu semua kita lakukan hanya karena melakukan aja gitu. Tapi ini kalau kita punya gairah itu yang dari dalam itu kayaknya wah, itu akan melakukannya, istilahnya gini, kalau kita jadi bikin konser nggak ada yang nonton pun kita gairah gitu istilahnya. Jadi itu kita mau bicara sekarang gairah yang bisa membangkitkan, yang membuat kita bangkit dan mengalami kemenangan. Itu bukan hanya sekedar kemenangan, tapi itu benar-benar yang kita tangkap dari Tuhan gitu. Sebenarnya kalau gairah menang nggak menang sih nggak masalah ya. Iya betul, itu dia. Gairahnya itu sendiri udah kemenangan ya. Coba kita lihat ayatnya, saudara ya, di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita melimpah, ya, melimpah-limpah. Dan di tangan kananmu, slide-nya belum ya, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya. Jadi ini bicara mengenai kita ada di hadirat Tuhan, saudara. Jadi nanti kita bicara mengenai gairah ya. Jadi gairah itu sebenarnya yang mendorong itu dari dalam ya, membuat kita rindu sesuatu, ada gairah. Sesuatu itu apa? Nah, kalau kita lihat ayatnya tadi, yaitu mengenai engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Nah, saya pikir ini kan sesuatu yang menjadi apa ya? Kerinduan gitu. Harusnya menjadi kerinduan saudara dan saya gitu. Karena di hadirat Tuhan itu ada sukacita melimpah. Di tangan kanannya bicara mengenai status, perlindungan, berkat, kekuatan Tuhan tuh tangan kanan tuh. Ada nikmat senantiasa. Di situ kita memperoleh nikmat senantiasa. Di situ kita memperoleh sukacita berlimpah-limpah. Jadi udah pasti gitu ada di sana. Kalau itu ada di hadirat Tuhan, itu ada di tangan kanan Tuhan, berarti tugas saudara dan saya itu, kalau mau nih sukacita melimpah-limpah, mau nih nikmat senantiasa, itu tuh berarti ada dekat Tuhan. Amin, gitu ya. Nah, itu yang terjadi di sana. Nah, kita tuh harus punya ada gairah ke situ tuh. Kalau nggak mau ke sana ya ke sono gitu. Kalau nggak mau ke sana, ke sono. Ke sono itu yang mana? Coba kita lihat ada beberapa hamba Tuhan ngomong tentang. Satu berkata, Pierre Cardin bilang, joy is the infallible sign of the presence of God. Amen. Bahasa Batak kayak gini, saudara. Bahwa sukacita itu adalah tanda yang sempurna, yang pas akan kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir tuh sukacita ada. Memang sih kayaknya pas keadaan baik kayak sukacita juga. Tapi coba slide berikutnya. Ini Sam Storm bilang, joy is not necessarily the absence of suffering, it is the presence of God. Yeah. Jadi kalau dalam hadirat Tuhan, sukacita itu bakalan ada nyata, tanda yang nyata, tanda yang sempurna, tanda yang pas, walaupun sedang menderita. Gitu kira-kira saudara.
Ya enggak? Amin, Ya, amin. kalau kita sedang bermasalah gitu, ini satu lagi, coba Ewe Tozer ya. Coba balik lagi, nothing in, bolak-balik dia slide-nya. Baik, saya baca aja dari HP saya, saudara ya. Nothing in or of this world measure up to the simple pleasure of experiencing the presence of God. Nggak ada di dalam dunia ini dan dari dunia ini yang bisa membandingi kenikmatan ketika kita mengalami Amin. hadirat Tuhan. Ya. Makanya ada ayat bilang, bersukacitalah senantiasa. Bisa nggak gitu? Kan kita punya masalah ya banyak dunia nih ya. Kita lagi berulang tahun aja bisa menghadapi masalah ya, harus beli kuenya dulu gitu. Kuenya pakai duit siapa gitu kira-kira, saudara. Tapi yang pasti kalau kita tahu hadirat Tuhan itu adalah sumber sukacita sejati, sumber kenikmatan yang nggak bisa diberikan walaupun di tengah-tengah masalah. Yuk kita kejar ke sana, rise up gitu ya. Kalau kita memperoleh sukacita itu, memperoleh hadirat Tuhan itu, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita orang percaya, enggak masalah gitu, saudara. Coba kita lihat ayatnya. Ini saya bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itu Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Ini bicara hatinya melekat. Hatinya melekat kepadaku itu kalau bahasa Ibraninya casak atau artinya tuh set his love ya, set his love. Atau kalau bahasa Indonesianya menetapkan cintanya. Nah, bicara melekat atau menetapkan cintanya ini kepada Tuhan itu bicara bahwa Tuhan itu kan udah mengasihi kita ya. Bicara kita melekatkan tuh itu bicara membalas kasihnya. Kita membuat keputusan untuk membalas kasihnya. Menerima dan balas. Iya, melekat atau lengket kali ya. Lengket itu melekat. Saya nggak tahu contohnya, tapi tadi waktu lagi itu keingat saya dengan pohon anggur waktu dicangkok. Itu kalau pohon dicangkok, yang saya tahu waktu saat dicangkokkan, itu tumbuh dari pohon yang dicangkokkan, itu tumbuh akar-akarnya ke dalam pohon yang cangkokannya ini, pohon ini. Jadi melekatnya tuh benar-benar melekat menjadi satu. Bukan bicara hanya cuma nempel. Kalau nempel kan bisa potong, bisa copot gitu ya. Tapi ini benar-benar melekat dan jadi satu. Jadi makanya bicara untuk kita Arti lain dari casak itu juga cling, nempel. Iya, nempel makanya melekat nempel. Jadi makanya benar-benar melekat gitu ya. Jadi kita harus punya kemauan, punya apa sih istilahnya, punya kemauan Kerinduan. untuk nempel. Oh ya, kerinduan untuk benar-benar nempel sama Tuhan. Contohnya kalau misalnya kami nih ya, suami istri gitu kan, untuk saya melekat hatinya sama dia, saya menetapkan untuk mengasihi dia, saya tuh punya usaha gitu. Misalnya setiap hari gitu kita bilang I love you ya, I love you. Kalau misalnya dia pulang kantor, saya sambut dia. Kalau saya mau jalan-jalan, mau belanja, dia temenin saya gitu. Haleluya. Itu haleluya. Tapi belanja. istilahnya maksudnya kita mau benar-benar bayar harga lah ya, istilahnya kita mau melakukan suatu usaha, kita mau sungguh-sungguh punya kerinduan untuk sama-sama terus gitu ya. Untuk menetapkan hati gitu, untuk melekatkan hati. Biar lengket harus ada usaha gitu. Ya, usaha itu kadang-kadang gini loh, kita as simple as this. Bilang sama pasanganmu, karena sayang sama dia, bilang I love you berapa kali tiap hari gitu ya. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang memang keluar dari hati gitu. Iya, jadi kebiasaan. Dan dia dikonfirm bahwa memang dia sayang sama aku gitu ya. Kadang-kadang digemesin gitu, saudara. Bayangin coba kalau kita melakukan itu kepada Tuhan. We say we love Him like all the time gitu. Tuhan, aku mengasihimu. Walaupun masalah ada, Tuhan, aku mengasihimu gitu. Nah, slide berikut, pertanyaannya seberapa besar kita menginginkan dia? Itu dia ya. Seberapa besar saudara dan saya menginginkannya. Itulah gairah itu. Kalau kita tahu dan nikmat banget, saya tahu betapa nikmatnya berdampingan sama istri saya. Saya pingin selalu dekat sama dia. Bahkan ada waktu-waktu kosong gitu, kalau udah pergi kantor masih setengah hari, udah kangen pingin barengan lagi, saudara. Saya nggak buat-buat gitu, saudara. Tapi itu terjadi. Kenapa? Because kita
mau supaya kita tuh kayak ngelekat. Anak-anak juga ya, kita ngelekat sama anak-anak. Aduh, ada teman dekat gitu, pingin ketemuan terus, pingin ngobrol gitu ya. Seberapa besar kita menginginkannya. Ada beberapa hal memang kita akan bahas mengenai bagaimana kita melekat, bagaimana kita miliki gairah itu. Ada beberapa hal ini secara cepat saudara yang menghalang gairah keintiman itu. Yang pertama adalah dosa tentunya. Dosa itu susah saudara. Kita susah intim, bergairah gitu. Kayak misalnya saya juga bersalah sama istri saya, berdosa terhadap dia. Saya susah intim sama istri saya sebelum dosa itu saya beresin. Saya ngaku paling tidak, saya berjanji nggak ngulang lagi. Dia mengampuni saya. Mungkin butuh waktu juga, mungkin sehari 2 hari untuk dia tenang, baru kita bisa intim, saudara, kira-kira gitu ya. Demikian juga dosa itu menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. Banyak orang susah datang mau berdoa, diajak berpuasa, melayanan. Aduh, jangan dulu deh, kenapa? Masih ada yang disimpan, saudara. Konflik. Kalau kita konflik ya dengan sesama, kemudian dengan konflik dengan firman Tuhan, itu susah kita intim. Kita tahu ada yang ngeganjel gitu. Bahkan Alkitab bilang kalau engkau lagi bawa persembahanmu kepada Tuhan, atau kau teringat akan sesamamu gitu ya, ada sesuatu yang nggak beres, tinggalkan persembahanmu. Beres-beres dulu gitu kira-kira saudara. Itu bisa menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. Gaya hidup kalau nggak balance saudara. Waktu aja gitu ya. Waktu tidur mungkin 8 jam, sisanya berapa? 16 jam. Itu 8 jam dipakai nge-gym gitu saudara ya tiap hari. Main HP gitu ya. Atau capek nggak ada waktu untuk makan yang teratur gitu ya. Susah kita bisa intim ambil waktu untuk dengan Tuhan. Pekerjaan kita mungkin banyak, saya tahu gitu ya. Tanggung jawab kita banyak. Tapi itu harus bisa kita atur gaya hidup kita, makan yang benar, ya pola hidup lah, ya pola hidup, ya pola pikir juga tentunya nantinya. Kemudian komunitas. Makanya kita perlu ikut carousel saudara ya. Komunitas itu perlu, kenapa? Komunitas yang membangun kita. Kita punya masalah, kita didoakan. Kita punya pergumulan, kita didukung. Kita dibangun, kita diberkati. Ya, kita ke gereja tiap minggu saudara, kita dapat firman Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi saya rasa itu kurang, jauh dari cukup saudara ya. Tapi kalau kita punya teman yang selalu punya komunitas, bahkan ada grup-grup kita sharing firman Tuhan, kita selalu mendekatkan diri satu dengan yang lain untuk memuji Tuhan, saya rasa itu akan membuat kita semakin gairah. Dan kurang gizi rohani ini bicara, ya kita harus ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk baca firman-Nya. Bangun pagi jangan pergi dulu kemana-mana, termasuk sikat gigi sebelum kita berdoa gitu, sebelum kita baca firman saudara ya. Karena kita tahu bahwa itu yang membuat gizi kita kuat. Firman Tuhan. Kalau orang bilang aku baca hari ini Pastor Boris, tapi kayaknya belum ada apa-apa. Baca aja terus. Itu tuh firman Tuhan tuh mewarnai pikiran kita. Seminggu, 2 minggu, bahkan di akhir tahun kau lihat, kok aku mikirnya berbeda sekarang ya. Aku lebih dewasa, aku lebih sabar. Karena firman itu pelan-pelan membentuk kita gitu saudara. Nah pertanyaannya sekarang adalah yang pertama, kalau bicara mengenai cinta dan kasih, bukankah cinta atau kasih itu merindukan keintiman? Kita bilang kita sayang Tuhan. Saudara bilang dan saya bilang saya cinta sama Tuhan. Apakah kasih itu tidak mendorong kita untuk supaya intim? Tentu harusnya idealnya begitu kan saudara ya. Saya pernah cerita sama istri saya, udah lama saudara, waktu SMA saya naksir seorang wanita gitu. Teman sekelas gitu ya. Saya bilang, oh tapi karena kita beda keyakinan gitu ya. Beda keyakinan, bukan saya yakin dia nggak yakin saudara, beda kepercayaan gitu. Dia nggak mau, dia bilang aku juga sayang sama kamu Boris gitu, tapi kan cinta tidak perlu bersatu. Dia bilang saya dulu percaya itu, tapi ternyata setelah saya belajar firman Tuhan, cinta itu menginginkan keintiman saudara. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita nggak mau baca firman-Nya, kita nggak mau mendekat kepada Dia, saya rasa itu belum cukup rasa cintanya, belum cukup rasa kasihnya, karena nggak mendorong gairah untuk, wah kalau kita baca Song of Songs ya, Kidung Agung, wow betapa penulis Kidung Agung itu menyatakan, menggambarkan ya, kita bisa membayangkan betapa cinta itu ya, kuat seperti maut gitu saudara. Wow, itu menginginkan. Gairah itu harus ada. Kalau kita mau rise up and be victorious, kita pikir kita be victorious saja. Menang ini, menang itu, menang itu. Itu, saya kasih tahu saudara ya, itu hasil sampingan. Itu hasil sampingan. Kalau kita gairah rise up karena kita mau rindu Dia, kita mau dekat sama Dia, otomatis nanti saudara akan bisa lebih kuat
dan hidup kudus. Bisa lebih kuat, Amin. hidup benar. Bahkan masalah-masalah itu akan beres. Amin. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun dan mempertahankan kasih itu. Gimana tuh sayang? Ya, kalau orang bilang kan katanya kalau jatuh cinta tuh gampang ya. Bahkan gembala kita juga sering bilang kan. Mempertahankan ya. Jatuh cinta gampang, tapi membangun dan mempertahankan cinta tuh butuh usaha ya. Karena memang kalau kita bayangkan aja, kan orang kalau misalnya kita pacaran gitu bilang, kita jatuh cinta, itu rasanya kayaknya gairah ya. Kayak istilahnya kalau mau jalan dari satu provinsi ke provinsi lain, oh siap, jalan siap. Semangat. Walaupun jalan naik kaki sepeda, gitu kan, naik sepeda pun. dari Bekasi ke BSD. Semangat karena lagi jatuh cinta. Tapi ada juga orang yang bilang akhirnya, ya tapi nanti kalau udah nikah nggak seindah itu lagi. Nah ini kadang-kadang itu pola pikir ya. Sebenarnya pernikahan itu harusnya indah. Gini loh Ma, ingat nggak? Aku tuh saudara, udah pernah saya sharing di komunitas-komunitas kecil kita ya. Itu kan ada band-band tuh yang kayak di Korea, di mana gitu, yang orang tuh seneng banget, wah demen banget, ada army-arminya katanya, army-arminya gitu. Itu kalau udah tiketnya udah mau Tiket konser war. keluar, tiket war gitu ya, harganya ya aduh jubilah, itu mahal-mahal loh saudara, jutaan, di atas 5 juta, bahkan karena udah susah nyarinya mereka rela keluar di atas puluhan juta gitu untuk beli tiket, bahkan pergi ke kota mana kota. Itu saya pikir tuh rasa demennya itu sama itu artis, sama itu band gitu, kayak zaman-zaman saya muda dulu ya saudara, masih muda sih sekarang gitu. Tapi zaman-zaman Michael Jackson, orang tuh kalau nonton itu bisa histeris, gitu ya. Kenapa demennya sama, padahal artisnya nggak kenal dia. Artisnya itu kagak tahu dia. Nangis ya. Iya bisa nangis-nangis gitu saudara. Terus saya mikir, saya diskusi sama istri, kenapa ya bisa begitu? Terus saya pelajari, terus saya diskusi sama teman-teman, saya tanya, kenapa? Ya karena mereka bikin lagu sendiri, karena mereka begini. Jadi hal-hal yang baik, yang indah, termasuk tampangnya bagus, ganteng, cakep, itu menjadi satu hal yang memfit, kasih masukan dalam dirinya untuk jatuh cinta lebih lagi kepada orang itu. Ada satu pribadi saudara, yang mati bagi saudara dan saya, yang ngampuni tiap kali kita jatuh dalam dosa, yang memberkati kita walaupun kita nggak layak, yang menyediakan tempat di sorga bagi saudara dan saya yang nggak layak untuk kita tinggal selama-lamanya sama dia. Kenapa kita nggak jatuh cinta sama itu, saudara? Bagaimana membangunnya? Ingat terus kasihnya dia, ingat terus perbuatannya. Kadang-kadang kita lupa, makanya Rasul Daud bilang begini, Tuhan bangkitkanlah kembali gairah, sukacita, karena keselamatan yang daripadamu. Amin. Masih sukacita nggak kita diselamatkan saudara? Masih sukacita nggak saudara dan saya ingat kita itu sudah diselamatkan? Itu yang membangun, ingat kebaikan Tuhan, ingat kasihnya Tuhan. Coba kita baca satu ayat ini. Sebelum kita nyanyi satu lagu ini, lagu kita tahu lagu indah ya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan apa saudara, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ngapain ada kaki dian kalau kita nggak bersinar, saudara? Jadi ambil aja gitu. Tapi indahnya di sini kita jatuh dalam banget karena kita meninggalkan kasih semula. When we do things out of routine, when we do things out of obligation, kita melakukan segala sesuatu karena itu rutinitas, karena itu adalah memang jadwal kita. Itu udah tidak keluar dari kasih semula, saudara. Dan bertobatlah, kata firman Tuhan. Dan apa? Lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Ingat kasih Tuhan. Haleluya. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Nyanyikan sama-sama saudara. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
I will sing of the goodness of God. Amen. Amin, saudara. Cara membangun cinta itu saya bisa gambarkan itu, saudara ya, seperti kita menyukai seorang artis band gitu ya, kira-kira gitu. Bahkan mereka rela keluar duit, keluar waktu gitu ya. Emosinya kesana semua gitu. Kira-kira kita ke gereja nyanyi masih nangis gak gitu? Kalau persembahan lagi gitu, saudara. Kira-kira, tapi kalau kita gairah, cinta itu membuat kita melakukan itu. Pertahankan dan bangun cinta dengan cara apa? Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya terus. Puji Dia setiap hari, ingat keindahan, ingat masa depan, ingat surga yang akan kita tujukan nanti ketika kita dipanggil Tuhan, saudara. Yang berikutnya berapa hal ya, saudara, keinginan bahwa kita ke tempat rahasia Allah. Mazmur 91 bilang, those who dwell in the secret place of the Most High. Bahasa Indonesianya, dalam lindungan yang maha tinggi. Ketika kita di tempat maha tinggi itu bukan sekedar tempat biasa, saudara. Kita itu akan ditaruh Tuhan di tempat di mana kita jadi melihat dan berpikir dengan perspektif yang berbeda. Saya ulangi, saudara. Ketika kita tinggal melekat sama Tuhan, yang sukacita berlimpah-limpah tadi, yang nikmat senantiasa tadi, kita itu masuk kepada dimensi di mana kita akan melihat dan merasakan dan berpikir dengan perspektif yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda. Makanya waktu Elisa dan bujangnya, ada pasukan musuh datang mau mengepung, menyerang mereka. Bujangnya bilang, aduh, cilaka kita, kira-kira gitu. Terus Tuhan bilang, Elisa bilang, buka matanya Tuhan. Begitu dibuka matanya, dilihat pasukan. Because he sees, karena dia lihat berbeda dengan kita lihat. Waktu Tuhan Yesus, murid-murid terombang-ambing udah mau tenggelam, Yesus bisa tidur. Ketika murid-muridnya bilang, Tuhan, gimana nih? Kamu bisa tidur kita. Kenapa bisa tidur walaupun kita? Karena dia hidup di dunia yang berbeda. He knows where he is, gitu ya. Jadi ini bicara apa? Bicara kita sedang ada di tempat di mana kita jadi tidak gampang tersenggol oleh keadaan. Ada orang yang sensinya super, saudara. Jangankan diomongin, dilihat aja lirik, udah marah gitu ya. Tapi ada kita yang bahkan mengalami kemalangan sekalipun masih bisa bilang Tuhan itu baik. Amin. Saya bersyukur sekali punya orang tua dan mertua yang kasih contoh sama saya luar biasa, saudara. Yang dalam keadaan masalah apapun ketika saya tanya, dia selalu bilang, Tuhan Yesus baik. Dan coba kita lihat slide berikut, saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini Daud ngomong. Kita bisa makan nggak, Mazmur 23? Kita bisa makan hidangan enak, sementara lawan kita di sekelilingan, di hadapan kita. I don't think nggak bisa, saudara. Tapi, kenapa bisa Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku? Karena kita tahu di mana kita berada. Masalah boleh datang katanya, prediksi boleh datang katanya tahun depan. Yes. Tapi kalau kita nempel sama Tuhan, we are dwelling in the secret place of the Most High, Mazmur 91. Kita berada dalam lindungan tempat yang maha tinggi, gitu ya. It's okay. Kita bisa makan walaupun. Jadi kalau siapa hamba Tuhan, Bill Johnson bilang begini. Bahasa Inggrisnya gini kira-kira, saudara ya, dia bilang ya. Kita itu, we are out of reach from the enemy, but not out of sight. Kita itu bisa dilihat oleh musuh, tapi nggak bisa diapa-apain. Amen. That is how powerful ayat ini, saudara. Yeah. Aku bisa makan, dia tonton aku makan, tapi dia nggak bisa apa-apa. Amen. Jadi waktu kita melekat sama Tuhan, naik ke tempat maha tinggi, kita itu dalam tempat dimensi di mana kita melihat sesuatu dan memandang sesuatu itu dengan cara berbeda. Nggak seperti orang lain lihat. Kalau saya melihat bagaimana visi gereja kita, saudara ya, gembala kita dituntun oleh visi, saya kadang-kadang kagum gitu ya. Bisa melihat jauh yang aku belum lihat gitu, saudara ya. Yeah. Tapi itulah
kita dibawa Tuhan. Saya rindu saya dan saudara, kita sama-sama melekat sama Tuhan. Dia bawa kita ke tempat-tempat tinggi gitu, saudara. Dan ayat terakhir, next slide ya. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Haleluya. Jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, sesungguhnya. Jadi kita itu sering berpikir gini, aku tuh harus rise up supaya begini-begini. Aku tuh harus tinggalkan dosa, harus begini. Kita itu sebenarnya masuk kepada restorasi. Restorasi itu artinya yang kembali ke semula. Iya. Jadi kita awalnya itu bersama Tuhan, Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan tanpa dosa, perfect, sempurna. Terus dosa menjatuhkan gitu. Dan kita di-restore balik gitu, saudara. Jadi ketika Roh Kudus datang ke dalam kita gitu ya. 2 Korintus 5, 18, 19, 20 bilang begini, bahwa Tuhan Yesus mati untuk mendamaikan Allah, mendamaikan manusia dengan Allah. Kerinduannya adalah untuk Dia kembali dan kita kembali bersama-sama. Gitu. Dan ketika Roh Kudus diberikan, kita itu di dalam Dia dan Dia dalam kita. Dan itu membuat kita itu bergairah. There is this flow. Ada aliran-aliran keluar dari dalam kita, saudara. Dan ini yang membuat kita bisa terus bergairah, bisa terus bersuka cita gitu ya. Bisa terus penuh merasakan kenikmatan sekalipun yang kita lihat, yang kita alami tidak seperti yang kita inginkan gitu. Amin. Ada sesuatu yang berbeda memang di dalam hadirat Tuhan. Seperti kayak apa ya, sesuatu berubah gitu. Begitu kita masuk, saudara pasti ngalami. Banyak saudara pasti ngalami itu. Ketika saudara datang, ambil gitar, atau saudara nggak bisa main musik, nyanyi saja. Saudara ngerasakan hadiratnya. Itu tuh, walaupun meneteskan air mata, itu kan sesuatu kenikmatan, sukacita yang nggak bisa dijelaskan. Gitu ya saudara ya. Nah, kita itu harus bisa memiliki ini. Kita memiliki Roh Kudus, Dia adalah pribadi Allah yang Dia akan membuat itu gairah itu kita meluap-luap, keluar. Biarlah rohmu menyala-nyala, kata Roma 12 ayat 11 gitu ya. Jangan kendor gitu ya. Yeah. Itu dari dalam, saudara, dari dalam. Yang tadi istri saya bilang gitu, kalau kita melayani, karena rutin, kita mau memberi karena rutin, itu capek. Nanti ada batasnya gitu. Bolak-balik gua harus mengampuni dia, bolak-balik gua harus menerima dia, bolak-balik harus melayani dia gitu ya saudara. Kalau kita tidak keluar dari dalam, itu nanti akan akan capek dan mungkin akan berhenti gitu saudara. Tapi kalau dari dalam ini berbeda, aliran-aliran air tuh gitu. Bill Johnson juga bilang begini saudara ya. Kalau ini luar biasa, perhatikan baik saudara. Jadi banyak orang ada orang yang bikin proteksi perlindungan sekitar hidupnya, sekitar dirinya. Dia bikin protect gitu. Jadi kalau orang, dia protect lah pokoknya gitu. Supaya dia jangan terganggu basically gitu. Itu adalah orang-orang yang nggak cukup aliran yang keluar dari dia. Yeah. Saya ulangin saudara ya. Waktu kita terlalu proteksi diri kita. Misalnya aku nggak mau baca lagi WA kalau datang dari kantor, nggak baca dulu lah gitu ya. Capek gitu ya. Terus ada orang yang mau telepon, nggak usah dulu lah gitu ya. Wah aku lagi juga pusing nih gitu ya. Kalau mau pergi ke sana, udah aku lagi pusing nih gitu ya. Itu tanda kita lagi memproteksi diri kita. Sounds good. Tapi itu kenapa? Karena kita nggak cukup aliran itu keluar dari dalam kita saudara. Nggak cukup. Ada saudara yang begitu ada email, ada WA dari grup kantor. Aduh besok lah, gue lagi capek ini. Sama seperti kalau kita pulang kantor yang capek gitu ya. Terus anak-anak datang gitu ya, bikin masalah. Kita udah nggak tahu, udah sumbunya pendek gitu saudara. Kenapa? Karena udah nggak cukup keluar lagi. Habis dipakai di kantor, habis dimarah-marahin di kantor, habis di jalan macet gitu ya, habis saudara. Nggak cukup aliran keluar. Jadi cek rechecknya begini kalau menurut saya, ya cek recheck apakah kita masih penuh gairahnya, sedang apa kurang, apakah kita masih bisa mengalirkan
Amin. dari diri kita. Diinjak-injak masih bisa mengalirkan, saudara. Di tempat kita melayani kayaknya kita ditolak, tapi masih bisa kita datang dengan hati yang lega, saudara. Itu artinya alirannya lebih dari cukup dari dalam. Gairah kita kepada Tuhan nggak bisa dipatahkan atau dikalahkan apapun yang dilakukan orang kepada kita, saudara. Amin, saudara. Saya nggak bilang saya lebih bergairah kepada Tuhan dibanding saudara, enggak. Tapi saya pasti banget, saya jauh dibandingin saya 5 tahun, 10 tahun lalu, saudara. Ketika saya set my heart, set my love, gitu ya. Pergumulan masih ada, tapi saya lebih kuat. Saya lebih bisa ketawa, gitu ya. Saya dulu karena waktu awal-awal baru, bahkan saudara ya, kalau ada kerja-kerjaan yang ditimpakan samanya, kok saya semua sih ini kerjakan gitu. Kok jadi saya yang jadi ketuanya, kok saya gitu. Kalau sekarang saya dibilang suruh apa aja, siap. Siap, gitu saudara. Ya enggak, sayang. Kita itu orang-orang yang harus bisa mengalirkan itu. Itu dari mana? Dari gairah, saudara. Ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk gereja atau gembala. Ini untuk saudara dan saya ketika kita mau bergairah kepada Tuhan. Saya yakin kita yang akan nempel sama Tuhan, dan sebagai efeknya apa? Kita akan jadi victorious pasti. Dan kemudian kita akan penuh dengan sukacita. Hidup kita akan berbeda, saudara. Amen. Orang bisa bilang, lah, kok bisa ya ketawa terus ya, Pastor Boris gitu ya. Kok bisa ketawa ya gitu ya, Doli terus ketawa gitu, walaupun ada masalah gitu, bisa ketawa gitu. Kenapa? Karena dari dalam, Amin. bukan dari luar ini, saudara. Saya akan berdoa buat saudara ya, kita nyanyikan lagu tadi, Goodness of God, terus saya berdoa buat saudara, kita akan berdoa buat mereka yang bergumul hari-hari ini. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Nyanyikan lagi, saudara. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, all I will sing of the goodness of God. Mari saudara, kau dengar firman Tuhan hari ini. Bangun gairah kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan. Hukum yang terutama dan yang pertama mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu mengasihi sesama. Dan semua hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi tergantung kepada dua hukum kasih ini, saudara. Dan Allah adalah kasih. Dia terlebih dahulu mengasihi kita, kita cuma membalas kasihnya, saudara. Amen. Menerima kasih Tuhan dan membalasnya. Dan ketika kasih kita melekat, hati kita melekat kepada Dia, Dia akan meluputkan saudara dan saya. Amen. Dia akan melindungi saudara dan saya. Itu semua adalah akibat efek samping daripada kita melekat kepada Tuhan. Amen. Be victorious. Itu adalah sesuatu efek ketika kita dekat sama Tuhan. Tapi kita perlu rise up, bergairah terus untuk mencintai Tuhan. Saya tahu ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, masalah kita mungkin belum selesai. Iya. Masalah saudara belum selesai. Tapi ada kekuatan baru, ada penghiburan dalam dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Mazmur 16 ayat 11 menyatakan itu dengan pas banget, saudara. Di hadapan Tuhan, di hadiratnya, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Nggak ada habisnya itu, adik saudara. Yeah. Dan di tangan kanannya, haleluya, ada nikmat senantiasa. Amin. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan berkati anak-anakmu. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mencari dengan kekuatan dan kegagahan kami, Tuhan. Yeah. Akan hal-hal yang kami perlukan dan butuhkan, kami tahu. Dan Engkau sendiri berfirman bahwa Engkau tahu kami membutuhkan itu semua. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang Kau katakan kepada kami, Tuhan. Berkati anak-anakmu.
Biar setiap anak-anak-Mu, setiap kami mencari Tuhan dan kebenaran-Mu, bergairah mencintai Tuhan, hidup dekat-Mu, nempel intim dengan Tuhan. Dan itu pun kami tahu Tuhan bukan dengan kekuatan gagah kami, hanya oleh Roh-Mu. Urapi anak-anak-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu, lepaskan, hiburkan Tuhan. Dan aku berdoa, limpahkan kasih sorga, kasih dari sorga bagi setiap anak-anak Tuhan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, istriku akan berdoa buat mereka yang sakit, yang lemah, yang membutuhkan. Ora lama karala bakara la bakara la bakara la bakara la bakara la bakara. Ora lama karala bakara la bakara la bakara la bakara la bakara la bakara. Sikira la bakara la bakara la bakara la bakara. Sikira la bakara la bakara la bakara. Kami datang Tuhan, kami tahu kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan kami Tuhan. Yesus. Yesus. Untuk anak-anak kami yang mungkin hari-hari ini sedang dalam pergumulan sekolah Tuhan. Yes. Mungkin mencari kuliah, mungkin juga dalam pergumulan biaya Tuhan untuk kuliah ataupun untuk sekolah Tuhan. Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya Tuhan. Walaupun kami gak tahu dapat dari mana Tuhan, tapi Tuhan yang sediakan Tuhan. Kami hanya berharap dan percaya sama Tuhan. Yesus. Tuhan gak akan biarkan anak-anak-Mu. Berkati anak-anak Tuhan gak akan lalaikan Tuhan. Yesus. Tuhan pasti pegang Tuhan. Yesus. Tuhan yang percayakan anak-anak ini kepada Yesus. kami. Tuhan Jamah yang Tuhan pegang setiap anak Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak ini juga merasakan dan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Yesus. Dan mereka melihat bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati anak-anak kami. Kami tahu mereka punya masa depan yang cerah di tangan-Mu Tuhan. Dan bawa mereka Tuhan, anak-anak kami menjadi generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan. Pulihkan anak-anak muda Tuhan, bangkitkan anak-anak muda, bangkitkan anak-anak kami Tuhan, bangkitkan generasi muda Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit Tuhan. Oh, sembuhkan ya Tuhan. Kami bawa Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan siapkan mujizat yang luar biasa. Tuhan akan turunkan organ-organ yang baru. Dengan kuasa darah Yesus Tuhan pulihkan. Dengan kuasa darah Yesus, darah yang kotor dibersihkan di dalam nama Yesus. Sel-sel kami yang percaya baru Tuhan, ada kuasa, ada pemulihan. Ada kuasa, ada pemulihan. Dalam nama kuasa Yesus. Roh Kudus, dan kuasa darah Yesus, ada pemulihan, ada kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sel-sel yang mati itu dibangkitkan Tuhan. Tubuh yang sudah tidak berfungsi dibangkitkan dalam nama Yesus. Kami berkata dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Kami berdoa ada kesembuhan, ada pemulihan. Kuatkan anak-anak-Mu, hiburkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau beri kekuatan juga bagi mereka yang menunggu, yang menanti, yang menjaga Tuhan. Kami percaya biarlah sukacita, gairah, kasih yang daripada Tuhan mengalir buat saudara-saudara kami yang sedang menjaga yang sakit, yang sedang punya keluarga yang sakit Tuhan. Lebih dari segalanya kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Kami percaya kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan, setiap usaha Tuhan. Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kalau orang melihat ada hal-hal yang mustahil Tuhan, kalau melihat Tuhan bahwa semuanya keadaan tidak baik, tapi kami berkata Tuhan, anak-anak Tuhan akan diberkati Tuhan. Pintu langit surga, pintu berkat akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan mengalami kelimpahan di masa-masa ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, berkati anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati terus anak-anak-Mu. Hari-hari ini aku berdoa Tuhan, kami terus melihat Tuhan, kami terus memandang Tuhan apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Berkati setiap suami dan istri, berkati setiap keluarga, orang tua dan anak. Berkati Tuhan. Ada keharmonisan, ada pengampunan, ada saling mengalah, ada keintiman dalam keluarga Tuhan. Berkati Bapak, berkati. Perintahkan berkat-Mu bagi keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu untuk terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus itulah menyertai saudara. Bahkan semua orang-orang yang Kau kasih kini sampai Yesus menjemput kita di awan-awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam. Malam, Tuhan Tuhan Yesus berkati. memberkati. God bless.